sebentar kita sebelum kita berdoa untuk anak sekolah minggu. Ada sakramen permandian anak hari ini. Baik orang tua yang mau membawa anaknya untuk menerima permandian bisa maju ke depan. Mana bapaknya? Oh, seharusnya ini bapaknya. Habis khotbah. Oke. Kita mendesain supaya sebelum khotbah. Karena kalau sesudah khotbah nanti kita sudah pengen pulang. Baik, anak sekolah minggu bisa maju ke depan. Semua anak sekolah minggu bisa maju ke depan. Baik, kita mau berdoa untuk anak sekolah minggu. Ya, banyak orang berpikir anak sekolah minggu ini pelayanan kecil, ini pelayanan besar. Masih ada anak sekolah minggu di belakang? Yang SD? Masih ada? Baik. Yo, Elena. Baik, kita berdoa untuk anak sekolah minggu. Kami berdoa, Tuhan, buat anugerah-Mu bagi anak-anak sekolah minggu di siang hari ini. Kami mau mengutus mereka ke ruangan sekolah minggu untuk belajar dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan standar dan topik yang sesuai dengan umur mereka. Kami berdoa dalam nama Yesus, berkatilah guru sekolah minggu dan mentor mereka, supaya saat mereka belajar, saat mereka beribadah di ruangan sekolah minggu, anugerah Tuhan berlimpah atas mereka. Diberkatilah Tuhan anak-anak sekolah minggu yang luar biasa ini. Segala yang mereka butuhkan Tuhan, yang cukupkan masa depan mereka menjadi tanggung jawab Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Baik, jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kemanakah aku akan pergi? Menjauhi roh-Mu Tuhan. Bisa yang di belakang maju ke depan. Ini saya lihat kosong semua. Bisa yang di belakang maju ke depan? Bisa? Yuk anak-anak muda yang di belakang, kosongkan yang di belakang itu, maju ke depan. Maju ke depan. Ya, malah lari ke situ. Nanti saya bahasa Nias kok nggak ngerti.
bahasa Indonesia maju ke depan, bagi dia belok ke kanan, belok ke kiri. Nanti saya ngomong gitu sama dia, maju ke depan. Makanya di Indonesia banyak kecelakaan, itu dia. Kemanakah aku dapat pergi? Percaya setiap langkah hidup kami Tuhan menyediakan, Tuhan menuntun, Tuhan menolong kami. Kami percaya ada anugerah Tuhan yang kuat dan besar menaungi hidup kami, supaya kami tidak bermain-main dalam hidup kami ini, Tuhan. Hari ini kami berdoa, diberkatilah setiap kami, Tuhan. Anugerah-Mu besar bagi kami. Diberkatilah anak-anak muda yang ada di tempat ini. Diberkatilah setiap langkah kami. Diberkatilah orang-orang tua yang hadir. Biarlah anugerah Tuhan berlimpah di saat kami harus melangkahkan kaki kami di dalam hidup kami. Sering sekali kami tidak mampu berlangkah, tetapi kami percaya ada tangan Tuhan yang kuat yang menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Bisa semuanya berikan tepuk tangan. Silakan duduk, silakan duduk. Ya, tepuk tangannya enggak maksimal. Tapi kalau minta berkat Tuhan, Tuhan berkatilah aku. Tiap hari minta berkat, tapi diminta untuk berikan tepuk tangan, sakit tanganku. Bisa berikan tepuk tangan bagi Allah kita? Baik, hari ini kita belajar firman Tuhan. Minggu yang ke-11 di 2024. Temanya Injil dalam kefanaan. Ya, setiap orang akan terus mencari kehidupan sampai dia mati. Ya, akhir dari sebuah pencarian adalah kematian. Ya, bahkan orang yang mau mati pun mencari hidup, bukan cari Tuhan. Ya, coba tanya-tanya orang yang di ICU. Begitu keluar dari ICU, waktu di ICU dibilang apa? Nanti aku ibadah demi Tuhan, aku akan beribadah. Begitu keluar dari ICU, apa? Lupa.
Begitu nggak punya uang, kalau Tuhan berkati aku akan beribadah. Begitu dapat duit, akhirnya lupa. Ya, lupa atau dilupa-lupakan. Memang begitulah manusia ya. Ya, makanya jangan terlalu percaya sama manusia. Percaya sama Tuhan. Manusia nggak bisa menolongmu. Ya sampai sumpah-sumpah, ya kan? Untung nggak dibilangnya sumpah pocong. Sumpah pocong kalau sembuh aku dari ICU ini aku akan ke gereja. Jelas gitu. Iya, aduh. Sampai udah saya pernah sumpah orang di Pekanbaru ya. Di Pekanbaru. Lagi dia sehat, kalau kita kunjungi, kapan beribadah? Nantilah Pak Pendeta. Terus kita datangi, nantilah Pak Pendeta, nantilah Pak Pendeta, nantilah Pak Pendeta. Begitu pecah pembuluh darahnya, puji Tuhan masih bisa ngomong, masuk ICU, nangis. Pak Pendeta, kalau Tuhan izinkan saya sembuh keluar dari ICU ini, saya akan melayani Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan jawab. Dia yang nggak jawab. Ya, akhirnya matinya disenggol orang di kolam renang, tenggelam. Setelah dia sembuh dari ICU, kita datangi lagi, tanya sama istrinya, Bapak mana Bu? Oh, sudah tugas luar kota Pak, setiap hari Minggu. Iya, liburnya cuma hari Senin, jadi Minggu kerja. Nggak lama lah ya, setahun lebih. Meninggalnya bukan karena pecah pembuluh darah, bukan di ICU, disenggol orang dia di tepi kolam renang, masuk kolam renang mati. Jadi nggak dikasih kesempatan lagi bilang sama Tuhan, Tuhan kalau aku sembuh dari ICU, aku akan ikut Tuhan. Matinya kena senggol. Ya, kalau matinya ketabrak sepeda motor, ketabrak mobil, kena COVID, kena kanker, masih agak keren ya. Kenapa matinya? Serangan jantung, agak keren ya kan? Terus kok tiba-tiba kenapa matinya? Kesenggol di kolam renang. Siapa yang pernah berenang di kolam renang? Coba angkat. Yang pernah berenang di kolam renang? Kalau nggak pernah berenang di kolam renang, siapa yang pernah berenang di sumur? Saya angkat tangan terus, karena saya udah pernah berenang di sumur. Siapa pernah berenang di sungai? Iya. Kalau orang Nias, siapa yang pinggir dekat-dekat Lagundi itu? Siapa yang pernah berenang di laut? Oke. Disenggol, kecelup, mati. Kan seram itu. Ada lagi, ya. Orang yang matinya karena apa? Karena ngisap ocok bereng, mati dia. Ya, lihat nanti dia apa? Meninggal karena lollipop. Nah, nanti lihat di YouTube ya, ada itu ya. Nah, saya nggak mau bicara tentang kematian. Saya cuma mau bicara bahwa kita akan terus mencari kebahagiaan sampai kita mati. Nah, kita belajar hari ini tentang Injil di dalam dunia yang fana. Apakah dunia kita ini fana? Dunia kita ini fana. Apakah dunia kita ini semakin lama semakin jahat? Dunia kita ini semakin lama semakin jahat. Saya ketemu tadi koko-koko yang tempat kita belanja roti. Dia bilang biasanya dia berenang jam 2 siang. Gak berani. Kenapa? Panas Pak. Ini cuacanya panas. Apakah ada orang yang senang dan bisa, enak tidur panas-panas? Ada orang yang begitu? Gak ada orang yang begitu. Gak ada orang yang bisa tidur tenang waktu udaranya sangat panas. Pasti cari yang dingin. Kalau sekarang yang lebih banyak dicari orang adalah kafe yang ada AC-nya. Jadi supaya dingin. Bahkan servis mobil sekarang yang ramai adalah yang ada ruang tunggunya pakai AC yang dingin. Kenapa? Panas. Kenapa panas? Karena memang firman Tuhan katakan dunia ini tidak menyenangkan.
Katakan kanan kirimu, dunia nggak menyenangkan kawan. Serius. Ada nggak orang yang, aku happy kehilangan duit? Ada nggak itu? Aku happy, handphoneku baru hilang, seneng banget aku. Ada nggak orang begitu? Aku seneng banget, aku diputusi pacarku, seneng banget. Kalau itu harus benar, ya. Coba katakan kanan kirimu, kau diputusi pacar harus senang. Iya. Masa gara-gara orang kau sakit, iya kan? Itu bukti bahwa dunia ini tidak menyenangkan. Katakan dunia tidak menyenangkan. Ya, kemanakah aku akan pergi menjauhi roh? Kita suka menjauhi roh Tuhan. Kita suka yang instan. Tahu nggak makanan yang paling laris nomor 1 di dunia itu? Di Indonesia ya, di Indonesia. Bahkan ada teman itu orang Kanada, istrinya tadinya dia mau datang ke sini, cuma begitu padat hamba Tuhan. Mereka sekarang ke Montenegro. Saya nggak tahu Montenegro itu di mana. Ya, katanya lewat Turki ke Montenegro. Katanya di sana makanan yang paling laris adalah makanan yang diimpor dari Indonesia. Namanya Indomie. Paling laris. Ya. Wah, ternyata saya lihat di Google, makanan yang paling laris di Indonesia adalah mie instan. Di dalamnya dibuat mie instan, yang terlaris adalah Indomie. Kenapa? Karena orang nggak mau ribet, orang mau cepat. Bahkan minta sama Tuhan tuh mau cepat. Berkatilah Tuhan. Kalau nggak kau berkati, nggak gereja aku. Kalau nggak kau berkati, nggak sungguh-sungguh aku. Iya kan? Padahal dikasih nafas. Ya, coba katakan sama kanan kirimu, kau sudah dikasih nafas, syukurin aja ini. Loh, apa kesenangannya nafas? Berdoalah supaya besok 15 menit nafasmu hilang. Supaya kau tahu bahwa nafas itu adalah anugerah. Kita lihat Pengkhotbah 2. Ya, Pengkhotbah 2. Ada 3 respon manusia di saat menghadapi hidup. Dia lihat bapak dan mamanya pisah. Dia lihat keluarganya amburadul. Mama lihat beras bukannya makin turun, bahkan makin naik. Ya, kita tanya sama koko-koko jual beras, kok kata presiden beras turun? Iya, turun dari truk. Katanya, loh betul kan presiden umumkan, saya tunjukin videonya. Beras sudah turun mudah-mudahan. Oh ternyata mudah-mudahannya yang turun, berasnya tetap naik. Minyak goreng yang tadinya 14.000, operasi pasar jadi 15.000. Wah, jadi makin mahal. Mama makin stres. Bagaimana bisa menggunakan uang yang segini untuk mencukupi kebutuhan? Belum lagi mama harus beli susu untuk anaknya. Ya, terus mama jalan-jalan, terus dilihatnya jual takjil, padahal itu bukan untuk dia. Ya, jemaat MPCC jangan beli takjil dulu sebelum teman-teman kita itu beli takjil ya. Ya, jangan langsung selera, wih takjil 15.000, padahal beras 15.000 sudah lumayan, bisa dapat sekilo. Atau 18.000 kok habiskan 20.000, beli takjil pak, ibu puasa? Enggak, cuma mau nyicipi, tapi tiap hari. Ya, jangan mereka emosi nanti gara-gara kita yang belanja takjil, mereka nggak dapat ya. Nah, kita lihat. Kita nggak sedang baca semua, saya pengen kita baca semua tapi nanti kelamaan saudara, saya pengen ini saudara baca Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 26, saudara baca, isinya itu akan nyambung nanti minggu depan, walaupun minggu depan Pendeta Martin yang khotbah, ya,
Tapi ini isinya agak-agak ke situ, ya. Bukan agak lain. Siapa yang belum nonton agak lain? Belum nonton? Orang tanya sama saya, ya, Bapak kenapa nggak nonton agak lain? Udah saya ajak dia ibu nonton agak lain, tapi ibu nggak mau. Terus ada jawaban dalam hati saya, ngapain saya nonton agak lain? Ya kan? Yang saya lihat pun agak lain semua. Agak lain kau, agak lain bapakmu, ya kan? Ya agak lain lah. Bayangin ya, ada sekolah bayar 1,5 juta per bulan, anaknya sekolah dari pagi sampai sore. Di sekolah Metodis Romambes bayarnya 55.000, sampai anaknya sampai jam 2, bapaknya marah-marah. Ngapain aja Pak belajar sampai jam 2? Sekolah sana jam 10 udah pulang. Berapa sekolahnya Pak? 300.000, jam 10 udah pulang. Di sini 55.000, jam 2 baru pulang. Ada kualitas, ada harga seharusnya. Tetapi diberikan harga yang baik, yang murah, diberikan kualitas yang baik, dibandingkan dengan sekolah yang bayarnya mahal, tapi pulangnya jam 10. Saya nggak sebut nama ya. Tapi memang itulah, akhirnya saya pikir gini, untuk apalah nonton film agak lain? Bapak-bapak ini pun yang di depan saya agak lain bapak ini. Lama kali lah pulang Pak, lama kali pulang. Lah, bapak yang punya anak, kok bapak yang sewot? Ya kan? Anaknya diajarin, dididik dengan baik, bapaknya sewot. Sedangkan sekolah yang di situ ya, saya tunjuk ke sana ya, 1,5 juta. Kalau tunjuk di sana Sutomo 1, harian pulang sekolah itu nanti habis maghrib baru pulang sekolah, masih pakai baju sekolah anaknya. 1,5 juta, bayar mahal, tapi anaknya dibuat sekolah 1 harian. Ini bayar murah, agak panjang dikit 2 jam lebih, orang tuanya merepet. Saya langsung pikir, ngapain saya nonton Boris Bokir, ngapain saya nonton si Bane atau Bane? Nah, di depan saya ada bapak-bapak. Mau saya bilang gini, agak lain kau, kan lucu, nanti marah dia, ya kan? Memang agak lain. Kita lihat Pengkhotbah 1 ayat 3 dan Pengkhotbah 2 ayat 22. Ya, kita ambil 2 ayat ini. Perhatikan baik-baik. Jangan agak lain kalian ya. Nanti kalau ada yang keluar bolak-balik dia buang ke kamar mandi, kita nyanyikan sama-sama, agak lain kau, ya kan? Pengkhotbah 1 ayat 3. Coba. Saya ambil 2 ayat supaya kita bisa baca sama-sama ya. Nanti penutupnya cukup panjang. Oke. Sama Pengkhotbah 2 ayat 22 ya. Kita lihat Pengkhotbah 1 ayat 3. Kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jeripaya di bawah matahari? Ayat 22. Pengkhotbah 2 ayat 22. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Apakah faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jeripaya di bawah matahari dan dari keinginan hatinya? Apa gunanya? Ada 3 respon orang. Kalau dunia ini tidak menghasilkan kebahagiaan, ya kalau kita hidup secara manusia biasa, kita tidak mencari kebahagiaan. Ada mahasiswa, dosenku ini gak bisa kujumpai, pala kali aku. Kau tidak bisa jumpai dosen, jangan Tuhan yang kau salahkan. Saya punya pengalaman unik ya.
Saya nggak suka mancing. Serius. Saya sampai hari ini nggak tahu cara mancing ikan. Ya, saya nggak tahu. Tapi suatu hari karena saya mau jumpa sama dosen saya ini, dosen paling killer dulu, saya harus beli alat pancing. Beli alat pancing. Untungnya dulu nggak ada YouTube. Di YouTube kan bagaimana cara tutorial memancing ikan di sungai, kan begitu, ya. Tapi dulu belum ada YouTube, dulu belum ada Facebook, yang ada Friendster. Siapa yang punya Friendster dulu? Coba angkat tangan, dia punya Friendster. Wah, udah tua rupanya kau Bang Des punya Friendster. Yang punya Friendster dulu belum ada namanya Facebook, yang ada Friendster. Ya, belum ada dibilang tutorial memancing. Nah, dosen saya ini paling susah dijumpai. Kalau kita jumpai begini kan, Pak, bagaimana nih Pak? Nanti. Pak, bagaimana nih Pak? Nanti, saya sibuk. Nggak begitu. Bukan Tuhan yang kita salahkan. Saya pun pernah begitu ya. Saya nangis, Tuhan, dosenku ini gimana Tuhan? Aduh, sampai nangis, berpuasa, bagaimana? Saya mau ingatkan saudara, kalau saudara sedang stres, berpuasalah, nikmat sekali, muncul nanti ide. Waktu saya berpuasa, saya muncul ide, cari tahu Bapak itu hobinya apa. Ya, Bapak itu hobinya apa. Ya sama seperti waktu kita tanya sama Agita, Novia itu hobinya apa? Jeko. Oh, Jeko. Nanti kalau datang dia kita bandari dia makan Jeko. Makanlah semua Jeko ini sesukamu, kita bilang, ya kan? Kita harus tahu apa yang menjadi hobinya. Nah waktu itu saya tahu hobinya itu mancing. Mancing ikannya itu bukan di kolam yang daerah-daerah Patumba, Deli Tua dan Pancur Batu itu yang ikannya sudah banyak. Bukan. Mancingnya di sungai yang alirannya deras. Saya mikir-mikir, saya nggak tahu mancing, tapi ya udahlah, belilah tali pancing. Tanyalah sama teman, gimana cara mancing? Kau kan bukan mau mancing ikan, kau kan mau memancing keributan sama bapak itu, katanya kan? Bukan mau mancing ikan, tapi mau mancing bapak itu. Saya ikatlah batu di ujung pancing saya ini agak besar, biar agak tenggelam. Saya tenggelamkanlah pancing ini. Gak ada umpan di bawah, tidak ada umpan. Tujuannya adalah supaya saya ketemu dengan bapak itu dan bisa ngobrol berjam-jam. Minggu pertama nggak ketemu, minggu kedua nggak ketemu, minggu ketiga sudah mulai tahu saya buat umpannya. Sudah mulai tahu umpannya dulu pakai roti diinjak-injak sampai rata, rotinya itu yang ditusukkan dan dilemparkan. Dan minggu keempat ketemulah dengan bapak itu. Saya ketemu. Saya harus cari tahu supaya bertemu dengan Bapak itu. Saudara, supaya engkau mendapatkan kebahagiaan dalam hidupmu, di tengah-tengah kehidupan yang fana ini, di tengah-tengah kehidupan yang rumit ini, kau harus cari tahu siapa yang menciptakan dirimu. Tahu kan siapa yang menciptakan dirimu? Amin. Amin. Tahu kan siapa yang menciptakan dirimu? Amin. Bagaimana caranya menyenangkan Tuhan yang kau sembah, Tuhan yang menciptakanmu, itu yang harus kau lakukan. Karena waktu kau menyenangkan hatinya, kau akan menerima segala sesuatu yang Dia punya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci? Kau apa bilang? Kau sahabat, engkau dekat. Bayangin sahabat, kita dikatakan sebagai sahabatnya Allah. Sahabat itu tempat apa? Tempat curhat. Sahabat itu tempat apa? Tempat kita menangis. Sahabat itu tempat apa? Tempat kita minjam duit. Sahabat itu tempat apa? Tempat kita menggosip. Sahabat itu tempat apa? Tempat kita mengenal Tuhan. Nah ini yang harusnya.
mengenal Tuhan. Jangan bersahabat dengan orang yang agak lain. Ya, nanti bapak mama pun juga agak lain. Karena kau bersahabat dengan manusia yang agak lain. Ada 3 respon manusia. Yang pertama, kalau dia merasakan hidup ini sangat parah, sangat menekan, sangat tidak menyenangkan bagi hatinya. Kalau dia merasa bahwa hidup ini sangat fana, tidak menguntungkan, tidak ada jalan keluar. Apa lagu Glenn itu? Berat bebanku. Beratnya beban itu membuat dia yang pertama, kelompok orang yang lari dari kenyataan. Ya, lari dari kenyataan. Lari kemana? Mabuk. Pulang kerja ke kedai tua. Makin banyak uangnya ke panti pijit. Ya, makin banyak uangnya jajan. Makanya ada itu yang kasus direktur di Abu Dhabi, pelakornya penyanyi dangdut. Sampai saya tanya sama ibu, siapa itu namanya itu? Gak tahu. Penyanyi dangdut gak terkenal pula ini. Kenapa? Karena uangnya banyak. Dan dia tidak tahu mau kemana uangnya pergi. Dan dia pengen melarikan diri dari beratnya hubungan suami istri yang dia alami dengan istrinya. Dia melarikan diri. Apa yang dilakukannya? Lari dari kenyataan, menghindari kenyataan hidup. Kenapa suka pergi ke kedai tua? Menghilangkan stres, katanya. Kenapa? Sampai rumah udah sempoyongan. Ya kan? Dia pergi ke kedai tua bukan menghilangkan stres. Dia menghilangkan stres dia sesaat, tapi menambah stres istrinya, menambah stres anaknya. Ya. Bahkan ada orang tua laki-laki kalau udah malu telanjang dia. Iya, memang agak lain. Ya. Semakin banyak dia minum, lepas dia satu-satu bajunya. Bukan perempuan yang begitu, laki-laki dikiranya dia seksi kali. Iya kan? Udah hitam, degil, mabuk. Ya, untung nggak difoto. Ya. Orang kan buat begitu sekarang kan, Facebook Pro. Nah, inilah saudara, bapak-bapak mabuk di depan rumahnya, sudah diminumnya 5 botol tua. Viral lah, dapat duit saudara. Yang kedua, apa yang dilakukan orang saat dia mengalami beban hidup? Apa? Bunuh diri. Kalau kata ibu gembala, bundir ya. Saya pun mikir kemarin, bundir apa bundir? Bunuh diri. Bahasa lainnya bunuh diri itu ngukur ketinggian. Mau belajar fisika. Ya, naiklah suami istri dengan 2 orang anaknya ke lantai 22. Yuk Pak, Ma, kita ukur ketinggiannya yuk. Ayo, lompatlah mereka. Ya, selamat sampai akhirat. Ya, mengapa? Karena dia pikir begini, gak ada jalan keluar, bebanku berat. Ya, makanya ada orang tua berpesan kepada anaknya, ya, anak-anakku ada uangku 1 miliar. Wis, puji Tuhan, ada warisan 1 miliar. Ada tanahku 500 hektar. Wah, 500 hektar. Terakhir, sebelum aku mati, sebelum aku meninggalkan dunia, supaya jangan malu kalian, ada hutangku 100 miliar. Anaknya duluan mati. Ya kan? Bapaknya jadi sehat, bapaknya, karena dilihatnya anaknya sudah mati. Ya. Karena berat beban. Orang cuma mencari yang senang-senang saja. Kalau bisa dapat undian. Makanya saudara kalau nanti lihat kesaksian di ada pendeta yang dikirimi kertas togel. Kan di sini kan ada itu. Mana? Ini dia. Ayo. Amplop persembahan.
Dimasukkannya lah persepuluhannya, janji iman, ucapan syukur Allah. Masukkannya lah, baik kali Bapak ini. Dibuatnya lah nama lengkap, nomor WA. Tolong disimpan Pak nomor WA aku, dibuat begitu kan. Beban doa 5512. Tolong Pak didoakan supaya 5512 ini keluar malam ini. Karena maunya yang instan. Dipikirnya bisa disogok ya Tuhan. Tuhan, ku kasih pun 100.000, 5512, 5512 keluar malam ini. Ya keluar 5512, angkot BK 5512, LK. Ya. Nah, yang ketiga, kalau orang mengalami beban hidup beratnya luar biasa, padahal dibilang, ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Katakan amin. Nah, yang ketiga, yang ketiga adalah masa bodoh. Ya, cari kesenangan. Cari kesenangan. Ya. Masa bodoh lah, mau anakku nggak sekolah, mau istriku nggak makan, masa bodoh. Aku cari kesenanganku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat di diskotik. Enggak. Orang masuk diskotik, kenapa orang pergi ke diskotik? Pertama karena ada uang, yang kedua karena cari senang. Dia pengen joget-joget begini. Saudara, ada orang yang bisa joget-joget begini. Tadi si Gabriel pimpin pujian, saudara nggak goyang-goyang, tapi ke diskotik bisa joget-joget. Kami lewat waktu itu di depan rumah si Gabriel itu. Dia suka kan karaoke mereka kan. Mama gini-gini. Supaya apa? Supaya melepaskan beban, karena besok datang tukang kredit. Jadi hari ini harus senang-senang. Ya, harus senang-senang. Nah, tiga itu. Lari dari kenyataan, narkoba, alkohol, seks, apapun itu. Ya. Yang kedua, bunuh diri. Yang ketiga, bodoh amat. Bodoh amat deh. Yang penting gue joget hari ini, joget dia. Ya. Apakah itu memberikan solusi? Gak memberikan solusi bagi saudara. Ya, kita lihat dulu Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 3. Coba Kak Selvi bisa baca. Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 3. Pengkhotbah 2 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata itu bodoh, dan mengenai kegirangan apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan nikmat, dengan hikmat dan dengan memperoleh ketebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Iya, hidup ini pendek saudara. Nggak seperti zaman Adam, nggak seperti zaman-zaman dahulu. Berapa umurnya? 940. Kalau sekarang ada opung-opung yang meninggal, berapa umurnya? 98 tahun. Wih, hebat. Berapa umurnya? 80 tahun. Wah, hebat. Kenapa? Karena hidup ini pendek. Gak ada hidup orang lagi yang panjang-panjang. Ya, itu karena, kata teman saya, itu karena Indomie. Ya, tapi jangan salahkan Indomie, karena Indomie murah. Ya, karena dengan makan Indomie, saudara sudah kenyang hanya dengan diseduh air panas. Yang pertama, ayat 1. Perhatikan ayat 1.
Ya. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Ayat kedua, tentang tertawa, aku berkata itu bodoh, dan mengenai kegirangan apa gunanya. Waktu kita stres, ya, ini pengalaman ini ya. Kalau udah capek kerja, kalau sudah capek kerja dulu dengan ibu bilang, kita nonton yuk X11, XX1, XX1, 21, ya, nonton yuk, nonton, enak, kita bisa fresh otak, keluar dari situ, pusing lagi. Ada orang sekarang pergi ke daerah rekrut, ada di situ stand up comedy Medan. Jadi setiap hari, tiap malam mereka buat stand up comedy. Yuk pergi ke sana biar ketawa. Hahaha. Saudara nonton di YouTube, saudara bisa Ibu pun malam-malam mau begitu nonton. Wah, dia bilang ketawa. Sesudah itu, apa arti tertawa? Tidak ada arti tertawa itu. Semuanya sia-sia, dia bilang. Apa yang tidak sia-sia? Kita lihat 1 Tawarik 16 ayat 11. Main cepat bang, biar cepat. 1 Tawarik 16 ayat 11. 1 Tawarik 16 ayat 11. Satu orang membaca untuk kita. Ayat 11, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Apa yang dibilang? Carilah Tuhan dan kekuatannya. Saudara butuh kekuatan nggak? Waktu mau bangun tidur, kita butuh kekuatan. Waktu kita bekerja, waktu kita belajar, waktu kita pergi berjualan, kita butuh kekuatan. Di mana kita dapat kekuatan? Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya. Ku cari wajahmu. Ya kan? Di mana kau mencari wajah Tuhan? Di mana saja kau bisa cari wajah Tuhan. Tetapi yang paling utama, carilah wajah Tuhan bersama-sama saudara-saudaramu seiman di rumah Tuhan. Kenapa harus ke rumah Tuhan? Karena ada ayat firman Tuhan, jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan ibadah. Yang kedua, kenapa harus yang paling enak itu mencari wajah Tuhan itu di rumah Tuhan? Karena di rumah Tuhan kita bersama-sama dengan saudara-saudara kita seiman, menyembah, memuji, dan meninggikan nama Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Mazmur 27 ayat 8. Mazmur 27 ayat 8. Jadi yang harus kita cari adalah carilah Tuhan. Carilah wajahnya. Kau akan mendapatkan kekuatannya. Kekuatan apa? Menghadapi beban hidup. Jadi gak nyanyi lagi berat bebanku, gak ada lagi begitu. Kenapa? Ada kekuatan Tuhan. Mazmur 27 ayat 8. Coba Kak, lanjut Kak. Ayat 8, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Ya. Apa yang harus kita cari? Wajah Tuhan. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam, apa dikatakan? Kasih-Mu Bapa. Kau gak akan tenggelam dalam kasih Tuhan kalau kau gak datang mencari wajah Tuhan, bertemu muka dengan Tuhan. Gak akan. Kalau kau lari dari pertemuan-pertemuan ibadah, gak akan. Tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Kita gak akan temukan kebahagiaan di luar. Kita hanya menemukan kebahagiaan di dalam kasih Kristus. Amin. Mazmur 105 ayat 4. Main cepat. Kita baca sama-sama ya. Mazmur 105 ayat 4. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya
Selalu. Katakan selalu. Selalu. Jadi di sini carilah Tuhan dan kekuatannya. Itu yang harus kita cari. Makanya ada dikatakan pemburu Tuhan. God's hunter. Jadi apa? Kita harus memburu Tuhan. Kita harus mengejar Tuhan. Bukan berdiam diri nunggu Tuhan melakukan sesuatu. Tapi kita harus kejar Tuhan. Katakan kanan kirimu, kejar Tuhan kawan. Nanti kau ketinggalan. Yesaya 55 ayat 6. Kita baca sama-sama. Yesaya 55 ayat 6. Baik, kita tunggu. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Carilah Tuhan, berserulah kepadanya. Nah, ada nggak waktunya Tuhan nggak mau ditemui? Berarti ada. Tuhan, di manakah engkau? Jawabannya dari atas, selama ini kau di mana? Kan begitu. Jangan sampai ada jawaban dari sorga dikatakan, selama ini kau di mana? Karena apa? Carilah Tuhan selama Ia berkenan. Kalau nggak berkenan, bukan Tuhan yang nggak berkenan, tetapi selama ini dirimu tak berkenan bertemu dengan Tuhan. Apa yang selanjutnya? Berserulah kepadanya. Berserulah kepadanya. Siapa yang menjauh dari Tuhan? Kita. Kenapa doa kita tidak dijawab? Karena kita menjauh dari Tuhan. Kita mencari kesenangan kita sendiri. Kenapa doa-doa kita belum dijawab? Karena dosa. Kita lebih menyenangi dosa daripada menyenangi ibadah. Katakan amin. Gak ngaku. Kita lebih senang dosa daripada ibadah. Katakan amin. Itu bagus, itu bagus. Orang jujur masuk surga. Yang gak bilang amin gak jujur, gak masuk surga. Ya, gak akan terdengar suaramu, tidak akan terdengar seruanmu kalau Tuhan gak berkenan. Lanjut, Amos 5 ayat 4. Amos 5 ayat 4. Ini kita buka semua ayatnya ya, karena saudara pun lupa apakah Amos itu ada di Alkitab. Oke, kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Sebab carilah aku. Nah, coba-cobalah gak cari Tuhan. Kalau kau gak cari berarti kamu mati. Ya, kalau mau lama hidup. Oh Pak, Bapak itu Pak gak pernah gereja dia Pak, tapi selalu lolos dari maut. Matinya itu bukan gara-gara dison maradian. Ya, ada orang yang nanya sama saya, Pak, Bapak ini waktu saya pernah buat sakramen kematian ya, Bapak ini jahat Pak. Kenapa Bapak bilang dia baik? Ya, dia baik karena akhirnya dia pulang ke rumah Bapak Pak. Gak tahu juga Bapak siapa yang dipulanginya. Iya kan? Nah, carilah aku maka. Jadi kalau gak mau cari Tuhan berarti mati. Walaupun dia bernafas, tapi rohnya mati. Segala sesuatu yang dikerjakan ya begitu-begitu saja. Kita lihat Matius 6 ayat 3. 3 ayat lagi ya. Matius 6 ayat 3. Yuk, Matius 6 ayat 3. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Tetapi jika kamu bersedekah, ayat 4. Ayat 4. Ayat ini cocok. Hendaklah sedekahmu ini diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
saya baca ini betul, tapi dari versi yang berbeda. Kita ambil apanya? Berpikir jelas ya. Hendaklah sedekahmu yang diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada. Waktu kau memberi sedekah, waktu kau mau ada uang ini mau mencari kesenangan, beli top up, ya, kalau mau top up dana, mau main game, atau kuberikan sama orang yang membutuhkan. Pak, top up ini saya sering di top up dana. Ditanya, itu apa itu deh? Game 25.000. 25.000 itu ada orang gila di depan itu nggak makan, mana yang lebih penting? Top up game lah Pak, saya pasti menang. Saya serius, saya katakan, kalau memang main game itu bisa membuat kau kaya, besok saya ikut main game. Ya, serius. Kalau main game itu bisa membuat engkau kaya, saya disampaikan sama adik saya, Ibu Indah yang ada di Palembang sekarang. Kalau main Facebook Pro itu bisa membuat kau kaya, main itu pun aku. Status saya tinggal 2% lagi centeng biru. Loh, saya nggak daftar, tapi dibuat centeng biru. Ada orang yang tiap hari makanan gosong divideokan, telur sengaja digosongkan. Ya seperti tadi, ada orang kecelakaan, kasihannya, bukan ditolongin. Ada orang